Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Novitasari, absen 25 dari kelas 11 BDP 2. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yakni merancang PMC dari bisnis. Saya menggunakan produk alpukat kocok yang saya beri brand Shake Pokat. Secara sederhana, bisnis model kanvas merupakan alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan adanya BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar, tanpa perlu membuat bisnis plan yang panjang lebar. Di dalam BMC ini memiliki 9 poin penting. Poin pertama, customer segment. Siapa sih customer atau segmentasi pelanggan yang dijadikan target pasarnya? Di sini customer segment dari Shake Pokat ada 3. Yang pertama pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sebenarnya, produk Shake Pokat ini bisa dinikmati tanpa batasan usia loh, dari yang muda hingga yang tua. Terlebih dikhususkan bagi mereka yang sedang menjalani program diet dan para penggemar minuman sehat tentunya. Poin kedua, value proposition. Apa sih keunggulan dari produk Shake Pokat? Yang pertama, selain rasanya yang nikmat, Shake Pokat mematok harga yang cukup terjangkau bagi seluruh kalangan. Mulai dari 10.000 hingga 16.000 rupiah aja loh, sesuai topi yang dipilih. Sudah menjadi rahasia umum bahwa alpukat merupakan buah sakti yang dapat membuat Anda sehat terus-menerus dengan tubuh yang ideal karena kandungan vitamin dan nutrisinya. Selanjutnya, produk Shake Pokat disajikan dengan kemasan yang sudah didesain semenarik mungkin untuk mendapatkan simpati customer. Serta kami juga menyediakan sistem pelayanan delivery order untuk lebih memudahkan customer untuk mendapatkan produk kami tanpa perlu berkunjung ke outlet kami. Poin ketiga, channels. Di sini saya memperkenalkan produk Shake Pokat ini melalui media online seperti Facebook, Instagram, dengan cara membuat konten-konten yang relevan sesuai interest mereka. Lalu, strategi word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut, serta media offline seperti banner yang terpasang di depan outlet. Poin keempat, customer relationship. Bagaimana sih cara untuk mempererat relasi customer? Yang pertama, pengenalan di sosmed dengan pemberian diskon pada event-event tertentu atau pada pembelian banyak. Misal, promo diskon 20% di hari ulang tahun outlet atau di hari-hari besar lainnya. Bisa juga dengan promo beli 5 bonus 1 cup gratis. Selanjutnya, kita harus konsistensi rasa, karena customer zaman sekarang ini tak perlu berpikir 2 kali untuk beralih ke produk lain apabila produk yang kita tawarkan ini tidak konsisten kualitasnya maupun rasanya. Kita juga harus selalu aktif berinteraksi dengan customer melalui media sosial seperti membagikan Instastory atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Poin kelima, key resources merupakan segala aspek yang menunjang produk. Yang pertama, ada SDM, meliputi karyawan. Yang kedua, sosmed sebagai media promosi, outlet, bahan baku, listrik yang digunakan untuk menjalankan blender atau mesin press, serta branding. Poin keenam, key activities, segala aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Proses pertama, ada proses produksi, yakni pembuatan produk Shake Pokat
dengan berbagai varian rasa dan topping, serta pembuatan produk sampingan. Poin kedua, proses packaging atau pengemasan sesuai standar dan semenarik mungkin. Proses ketiga, pemasaran. Poin ketujuh, key partnership, meliputi segala partner yang mendukung produk Syekpokat. Yang pertama, ada pemasok bahan baku, meliputi alpukat, topping, serta bahan baku dari produk sampingan. Lalu ada pemasok packaging, seperti cup, tutup cup, dan press cup. Ada juga tukang sablon cup untuk menambahkan brand kita di cup tersebut, serta kurir yang dapat menunjang proses DO kita seperti GoFood, GrabFood. Poin ke-8, cost structure. Biaya apa saja sih yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis Syekpokat ini? Yang pertama, ada bahan baku, packaging, listrik, pajak, gaji pegawai, bangunan dan furniture, sosialisasi dan promosi, serta event. Poin terakhir, ke-9, revenue stream. Pendapatan yang didapat dari bisnis. Kita ada dua macam. Yang pertama, dari hasil penjualan utama Syekpokat dan dari hasil penjualan sampingan seperti aneka jajanan. Demikian BMC dari bisnis saya. Saya yakin sudah termasuk dalam kategori baik. Semoga dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi Anda semua. Dan di sini saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. And my friends say, I know you love her, but it's over.